Selamat datang di channel Mindset Jangka Panjang. Di sini, kita tidak hanya bicara soal hidup, tapi kita menyelami makna di balik semua luka, beban, dan keheningan yang sering tak kita pahami. Hari ini, kita akan menelusuri satu tema yang barangkali sedang kamu jalani, atau kamu sembunyikan. Bagaimana sebenarnya jalan keluar dari semua masalah hidup? Jika kamu pernah merasa terjebak, tidak tahu harus melangkah kemana, video ini akan menjadi teman perjalananmu. Mari kita mulai dari awal. Bab 1. Mengapa masalah tidak pernah habis? Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa hidupku selalu begini? Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah lain. Bahkan saat kita sudah berusaha keras, tetap saja, yang datang bukan kedamaian, tapi tekanan. Apakah ini hidup yang seharusnya? Atau kita hanya sedang dikutuk oleh nasib yang tak adil? Tapi coba diam sejenak. Apa mungkin masalah bukanlah kutukan? Tapi proses pemurnian dari sesuatu yang lebih besar? Bagian 1. Masalah adalah desain, bukan kecelakaan. Setiap manusia punya masalah. Orang kaya pun bisa bangkrut. Orang bahagia bisa tiba-tiba jatuh depresi. Orang bijak pernah mengalami kebodohan yang fatal. Masalah bukan kecelakaan. Masalah adalah bagian dari arsitektur jiwa. Ia hadir bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengaktifkan potensi yang tertidur. Bayangkan kalau tidak pernah ada kesulitan dalam hidupmu. Apakah kamu akan berpikir lebih dalam? Apakah kamu akan belajar memahami orang lain? Justru dalam masalah, kita tumbuh. Kita mengerti. Kita dibentuk ulang. Pertanyaannya, kalau memang masalah membuat kita tumbuh, kenapa rasanya menyakitkan? Jawabannya, karena setiap pertumbuhan, selalu ada gesekan. Sama seperti otot yang tumbuh setelah robek dan disembuhkan. Sama seperti tanah yang subur, yang datang dari pembusukan panjang. Kita ingin menjadi kuat, tapi tidak ingin merasakan proses penguatan. Dan itulah ironi kita sebagai manusia. Dengarkan kisah cerita singkat ini, kenapa aku tidak pergi? Ada seorang pria, yang setiap hari bangun pagi, pergi kerja, dan pulang larut malam. Ia terlihat seperti orang sukses. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tidak bahagia. Hidupnya terasa kosong. Pekerjaannya tak lagi punya makna. Tapi, ia terus melakukannya. Tahun demi tahun. Sampai suatu hari, di tengah malam yang sunyi, ia melihat dirinya di cermin. Lalu bertanya, kalau aku benar-benar tidak bahagia, kenapa aku tidak pergi? Dan saat itu, ia sadar. Bukan pekerjaannya yang menahannya, tapi ketakutan dalam dirinya. Ia takut kehilangan. Takut gagal. Takut tidak diakui. Masalahnya, bukan di luar, tapi dalam. Dan sejak saat itu, ia mulai menyusun jalan keluarnya, bukan dengan kabur, tapi dengan menghadapi. Bagian 2. Pola pikir, kenapa aku? Kebanyakan dari kita tidak sadar bahwa kita terjebak dalam satu pola pikir. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku yang harus mengalami ini? Tapi pertanyaan itu tidak membawa kita kemana-mana. Ia hanya memperdalam lubang luka. Cobalah ubah pertanyaannya. Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang ini ingin ajarkan kepadaku? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Karena kita berhenti melawan hidup dan mulai mendengarkan hidup. Bagian 3. Penderitaan versus rasa sakit. Rasa sakit itu wajar. Tapi penderitaan adalah pilihan. Luka karena kehilangan orang yang kita cintai, itu rasa sakit. Tapi mengulang terus kenangan itu, menyalahkan diri sendiri bertahun-tahun, itu penderitaan. Masalah hidup akan selalu datang. Tapi penderitaan tidak perlu ikut tinggal. Kita bisa melepaskan penderitaan, jika kita mau melihat masalah sebagai guru, bukan musuh. Penutup bab 1. Masalah adalah undangan untuk berkembang. Masalah tidak akan pernah habis. Karena kehidupan bukan taman hiburan, tapi tempat latihan jiwa. Kita bukan datang ke dunia ini untuk bersantai. Kita datang untuk mengalami, untuk gagal, untuk jatuh, dan untuk
bangkit dengan makna. Masalah adalah undangan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berkembang. Dan jika kamu merasa lelah hari ini, itu bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kamu sedang tumbuh. Masalah sudah kita pahami. Tapi, apa yang sebenarnya membuat kita tidak bisa keluar dari masalah itu? Apa yang menghalangi kita? Padahal pintu sudah terbuka. Kita akan masuk lebih dalam bab 2, apa yang membuat kita tidak bisa keluar? Bab 2, apa yang membuat kita tidak bisa keluar? Kita tahu bahwa masalah adalah bagian dari hidup. Tapi pertanyaannya bukan lagi soal kenapa ada masalah, melainkan kenapa kita tetap di dalamnya. Sudah tahu ini menyakitkan, tapi tetap bertahan. Sudah sadar ini melelahkan, tapi tetap dilakukan. Kenapa kita tidak keluar? Apa yang menahan kita? Kadang bukan situasinya yang mengurung kita, tapi pikiran kita sendiri. Bagian 1, ketakutan adalah penjara yang tak terlihat. Ketika kita bicara tentang masalah, seringkali yang paling besar bukanlah masalahnya, tapi ketakutan di baliknya. Takut gagal, takut kehilangan, takut ditolak, takut disalahkan, takut dianggap tidak cukup baik. Dan ketakutan itu menciptakan penjara tak kasat mata. Kita duduk di sana, tidak bergerak, karena kita membayangkan hal buruk yang bahkan belum terjadi. Kita sering lebih takut pada imajinasi daripada realita. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa keluar, kalau kita bahkan tidak yakin ada jalan keluar? Jawabannya, itulah inti ketakutan. Ia membuat kita merasa semua pintu tertutup. Padahal kadang, kita hanya perlu berdiri dan mencobanya. Seringkali bukan masalahnya yang terlalu besar, tapi kepercayaan kita yang terlalu kecil. Mari dengarkan kisah cerita singkat ini. Lemari di tengah malam. Ada seorang anak kecil yang setiap malam ketakutan karena merasa ada monster di dalam lemarinya. Setiap malam, ia menangis dan memeluk selimutnya. Tapi suatu malam, ibunya datang dan berkata, "Ayo kita buka lemari itu bersama-sama." Tangan kecil anak itu gemetar, tapi ia mengangguk. Mereka membuka lemari, dan ternyata isinya hanya pakaian. Tidak ada monster. Yang ada hanyalah ketakutan yang belum diuji. Anak itu akhirnya bisa tidur nyenyak malam itu. Bukan karena monsternya hilang, tapi karena ia berani membuka pintu. Bagian 2, ketergantungan pada zona nyaman. Zona nyaman bukan selalu tentang kenyamanan. Kadang zona nyaman adalah penderitaan yang familiar. Kita tahu itu menyakitkan. Tapi setidaknya, kita tahu cara bertahan di sana. Itulah sebabnya banyak orang tetap tinggal dalam hubungan toksik. Tetap di pekerjaan yang menyiksa. Tetap dalam pola hidup yang menghancurkan. Bukan karena mereka senang di sana, tapi karena mereka takut kehilangan rasa aman semu yang selama ini mereka kenal. Bagian 3, membiasakan diri dengan luka. Kadang kita tidak sadar. Kita telah terbiasa dengan luka kita. Kita membangun identitas darinya. Ini aku yang selalu gagal. Ini aku yang selalu ditinggalkan. Ini aku yang tidak bisa sembuh. Tanpa sadar, kita menikahi luka itu. Karena merasa, tanpa luka itu, kita tidak tahu lagi siapa diri kita. Tapi bagaimana bisa kita sembuh? Jika kita takut kehilangan luka yang selama ini kita peluk? Kita sudah memasuki dari penutup bab 2 ini. Kuncinya bukan keluar, tapi bangkit. Kita sering berpikir, kita harus keluar dari masalah. Padahal kuncinya bukan keluar, tapi bangkit di dalamnya. Bangkit artinya berani membuka mata. Berani mengubah cara pandang. Berani berjalan, meski pelan, ke arah cahaya. Masalah tidak akan selalu hilang. Tapi kamu akan menjadi pribadi yang tak lagi tunduk oleh ketakutanmu. Sekarang kita tahu, ketakutan dan kebiasaanlah yang menahan kita. Tapi, apakah semua masalah selalu harus dihadapi? Atau justru, ada saatnya kita melepaskan? Di bab 3, kita akan menjawab satu pertanyaan besar. Haruskah semua masalah kita selesaikan sendiri? Bab 3, haruskah semua masalah kita selesaikan sendiri?
Ada satu kalimat yang sering kita dengar. Kuatkan dirimu, kamu pasti bisa. Tapi, bagaimana jika justru itulah yang membuat kita hancur pelan-pelan? Kita dibesarkan dalam budaya yang memuja kekuatan individu. Bahwa kita harus bisa sendiri. Harus mandiri. Harus mampu mengatasi semua hal. Tapi hari ini, mari kita renungkan ulang. Apakah semua masalah memang harus diselesaikan sendiri? Bagian 1, ilusi mandiri tidak boleh lemah. Kita sering menganggap bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Bahwa menangis adalah bentuk kekalahan. Bahwa curhat adalah hal memalukan. Tapi apa jadinya? Jika kita menyimpan semua luka sendiri, kita perlahan meledak di dalam diam. Mandiri itu baik. Tapi mandiri yang membunuh rasa manusiawi kita, bukanlah kekuatan. Itu racun. Pertanyaannya, apa artinya kuat, jika di dalam kita terus retak? Jawabannya, kuat bukan berarti tak menangis. Kuat bukan berarti tak meminta tolong. Kuat adalah berani jujur bahwa kita sedang lelah, dan berani membuka pintu untuk pertolongan. Mari dengarkan kisah cerita singkat berikut ini, Tangga yang Tak Terlihat. Ada seorang wanita yang selalu terlihat ceria di kantor. Tertawa paling keras, membantu siapa saja yang kesusahan. Tapi di rumah, ia menangis setiap malam. Suatu hari, rekan kerjanya melihat matanya sembab. Lalu berkata, "Kamu gak harus selalu jadi kuat, kamu tahu itu kan?" Wanita itu terdiam. Itulah pertama kalinya dalam hidup, ia mendengar seseorang mengizinkannya untuk rapuh. Dan dari sana, ia mulai berbagi. Mulai bercerita. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk meringankan. Dan ternyata, tangga keluar dari masalah itu muncul perlahan, bukan dari dalam, tapi dari bantuan orang lain. Bagian 2, beban emosional tidak dirancang untuk dipikul sendiri. Luka hati. Rasa kehilangan. Trauma. Itu bukan beban yang bisa disembuhkan hanya dengan berpikir positif. Ia perlu tempat untuk ditumpahkan. Ketika kamu menuangkan air ke dalam gelas kecil, lalu terus menuang, apa yang terjadi? Gelas itu pecah. Begitu juga hati kita. Kalau terus diisi sendiri, ia bisa hancur. Maka kita butuh tempat bersandar. Entah itu sahabat, orang tua, terapis, atau bahkan Tuhan. Karena manusia tidak diciptakan untuk menanggung segalanya sendirian. Bagian 3, belajar menerima uluran tangan. Ada sebagian dari kita yang tidak terbiasa menerima. Karena kita takut dianggap lemah. Atau karena masa lalu mengajarkan bahwa, kalau bergantung, kita akan dikecewakan. Tapi membuka diri bukan berarti menyerah. Itu berarti, percaya lagi pada kebaikan. Dan percaya adalah bagian dari penyembuhan. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan solusi, tapi pelukan. Penutup dari bab 3, kita tidak diciptakan untuk sendiri. Masalah hidup tidak harus selalu kamu selesaikan sendirian. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu boleh lelah. Kamu boleh menangis. Dan kamu boleh minta tolong. Karena bahkan dalam kesunyian, kamu tetap bisa diselamatkan. Bukan hanya oleh orang lain, tapi juga oleh keberanianmu untuk membuka diri. Kita telah belajar bahwa meminta bantuan bukan kelemahan, tapi keberanian. Namun, bagaimana jika bantuan itu tidak datang? Bagaimana jika dunia tetap diam saat kita berteriak? Di bab 4, kita akan menyelami luka yang lebih dalam. Apa yang harus kita lakukan saat hidup tidak memberi jawaban? Bab 4, apa yang harus kita lakukan saat hidup tidak memberi jawaban? Pernahkah kamu merasa kamu sudah berdoa, sudah berusaha, sudah mencoba tetap positif, tapi hidup tetap diam? Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan, dan yang tersisa hanya hening panjang yang membuatmu putus asa. Bab ini untuk kamu yang pernah merasa, apakah semesta ini benar-benar peduli? Bagian 1, diamnya hidup bukan tanda tidak peduli. Kadang, diamnya semesta bukan karena ia tak mendengar, tapi karena kita sedang diminta mendengar lebih dalam. Jawaban tidak selalu datang dalam bentuk solusi. Kadang,
Jawaban adalah kesadaran baru. Kadang, diam adalah cara hidup memintamu untuk berhenti mencari di luar dan mulai mendengar apa yang sebenarnya sedang berteriak dari dalam. Pertanyaannya, kalau hidup diam saja, apakah artinya aku sendirian? Jawabannya, tidak. Kesunyian bukan pertanda kamu ditinggalkan. Kesunyian adalah ruang di mana jiwa sedang diberi kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri. Jawaban kadang datang setelah kamu belajar mendengar bisikan, bukan teriakan. Dengarkan kisah cerita singkat ini, surat yang tak pernah dibalas. Ada seorang pemuda yang selama bertahun-tahun menulis surat untuk ayahnya yang sudah tiada. Ia menulis setiap minggu, dan menyimpannya di dalam kotak. Ia tahu takkan ada balasan. Tapi ia terus menulis. Karena itu membuat hatinya terasa utuh kembali. Suatu hari, adiknya menemukan semua surat itu. Ia membaca beberapa, dan menangis. Lalu berkata, "Abang gak pernah sendiri. Kami ada. Kami tahu luka itu." Jawaban kadang tidak datang dari arah yang kita kira. Tapi ia tetap datang, melalui cinta yang berputar diam-diam. Bagian 2, berhenti mencari, mulai meresapi. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban, sampai lupa merasakan kehadiran hidup itu sendiri. Bukan karena tak ada petunjuk, tapi karena kita tidak berhenti cukup lama untuk melihatnya. Lihat daun yang gugur. Dengar suara hujan pertama. Perhatikan orang asing yang tersenyum padamu. Itu bukan kebetulan. Itu mungkin adalah bisikan lembut hidup. Bagian 3. Ketika tidak ada jawaban, jadilah jawaban. Mungkin selama ini, kita terlalu menunggu. Menunggu hidup berubah. Menunggu orang meminta maaf. Menunggu semesta membalas jeritan kita. Tapi bagaimana jika kita yang perlu berubah lebih dulu? Bukan untuk menggantikan jawaban, tapi untuk menjadi bagian dari jawaban itu sendiri. Ini adalah penutup bab 5 sekaligus bab terakhir, kamu bukan lukamu. Apapun yang pernah terjadi, berapapun kesalahan yang kamu buat, seberapa dalam pun luka itu, kamu bukan lukamu. Kamu lebih besar dari itu, lebih kuat dari itu. Dan kamu punya pilihan untuk hidup sebagai diri yang ingin kamu bangun. Kita telah belajar menerima kesunyian. Tapi sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih berat. Apa yang terjadi jika masalah sudah terlalu lama tinggal dan mulai mengubah siapa kita sebenarnya? Di bab 5, kita akan menelusuri pertanyaan penting. Bagaimana jika masalah telah mengubah diri kita? Bab 5. Bagaimana jika masalah telah mengubah diri kita? Masalah memang datang dan pergi. Tapi bagaimana jika masalah itu tidak pergi? Bagaimana jika ia menetap terlalu lama dan perlahan-lahan mengubah siapa kita? Dulu kita ceria, sekarang murung. Dulu kita percaya, sekarang curiga. Dulu kita berani, sekarang takut bahkan untuk berharap. Apa yang terjadi jika luka sudah menjadi identitas? Bab ini adalah ruang untuk mengenali dampak terdalam dari luka yang belum sembuh. Bagian 1, luka yang tidak diobati menjadi karakter. Luka yang kita pendam bertahun-tahun akan tumbuh akar di dalam jiwa. Awalnya hanya trauma, lalu menjadi pola pikir, lalu menjadi karakter yang kita anggap sebagai diri kita. Kita mulai berkata, "Aku memang begini." Padahal, kita tidak pernah seperti itu sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana membedakan antara siapa aku sebenarnya dan siapa aku yang terbentuk karena luka? Jawabannya, perhatikan suaramu saat sendiri. Jika yang terdengar adalah kemarahan, ketakutan, kecurigaan tanpa alasan, mungkin itu bukan dirimu yang asli. Tapi topeng yang kamu kenakan terlalu lama hingga kamu lupa sedang memakainya. Mari kita dengarkan kisah cerita singkat terakhir ini, Mawar yang tumbuh di tanah kering. Dulu, ada seorang gadis yang sangat suka menanam bunga. Setiap hari ia rawat kebunnya dengan penuh cinta. Tapi suatu musim, datang badai besar. Bunga-bunga hancur. Tanahnya menjadi keras. Ia berhenti menanam. Ia berhenti berharap.
Tahun demi tahun berlalu. Sampai suatu hari, di tengah tanah kering itu, tumbuh satu mawar, sendirian. Saat ia melihatnya, ia menangis. Ia sadar, harapan itu tidak mati. Hanya terkubur, dan kini perlahan kembali muncul. Bagian 2, masalah bisa mengubah, tapi kita bisa memilih. Masalah memang bisa mengubah kita. Tapi kita masih punya kuasa untuk memilih. Apakah kita mau jadi keras atau jadi bijak? Jadi dingin atau jadi tenang? Jadi penuh luka, atau jadi penyembuh? Hidup boleh menampar kita berkali-kali. Tapi kita tetap bisa memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Bagian 3, proses menjadi diri yang baru. Setelah semua luka, semua jatuh, semua kegagalan, mungkin kita tidak bisa kembali menjadi yang dulu. Tapi itu bukan hal buruk. Karena mungkin, kita akan menjadi versi baru yang lebih bijaksana. Bukan kembali seperti dulu, tapi berubah ke arah yang lebih utuh. Ini adalah penutup bab 5 sekaligus bab terakhir, kamu bukan lukamu. Apapun yang pernah terjadi, berapapun kesalahan yang kamu buat, seberapa dalam pun luka itu, kamu bukan lukamu. Kamu lebih besar dari itu. Lebih kuat dari itu. Dan kamu punya pilihan untuk hidup sebagai diri yang ingin kamu bangun. Kita telah menelusuri 5 bab penuh makna. Dari memahami masalah, menembus ketakutan, membuka diri, bertahan dalam sepi, hingga mengenali perubahan dalam diri. Dan satu kesimpulan muncul dengan jernih. Jalan keluar dari masalah hidup tidak selalu berarti pergi. Kadang, ia berarti masuk lebih dalam ke dalam diri sendiri, lalu kembali dengan jiwa yang baru. Terima kasih telah menyelami perjalanan ini bersama channel Mindset Jangka Panjang. Semoga narasi ini tidak hanya kamu dengar, tapi juga kamu rasakan. Sebagai teman perjalanan, dalam gelap, maupun saat terang mulai datang. Kita telah berjalan jauh hari ini. Menyelami luka, menghadapi ketakutan, memeluk keheningan, dan melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Dan jika kamu masih di sini, itu artinya, kamu tidak menyerah. Kamu memilih untuk bertahan, untuk mencari, untuk memahami. Channel Mindset Jangka Panjang ada bukan untuk memberi semua jawaban, tapi untuk menemanimu menemukan makna di balik setiap pertanyaan. Jika kamu merasa terbantu, jangan simpan perjalanan ini sendiri. Bagikan kepada mereka yang sedang diam, tapi sebenarnya sedang berteriak dalam hati. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetaplah tumbuh, meski perlahan. Dan ingat, jalan keluar itu selalu ada, karena kamu masih di sini.